Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Permana. Saya salah satu mahasiswa dari Institut Agama Islam Darussalam Ciamis, prodi PAI semester 6C dari Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan memaparkan kaitannya dengan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka yang baik merupakan suatu ibadah hati yang sangat mulia. Tentunya belum banyak orang yang mengetahui tentang hal itu. Sesungguhnya berprasangka yang baik kepada Allah Ta'ala ini dengan meyakini apa yang layak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh seperti baik dari nama, sifat, dan perbuatannya. Begitu juga ketika meyakini apa yang tergandung dari pengaruhnya yang sangat besar, seperti keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyayangi para hambanya yang berhak disayangi, kemudian memaafkan mereka dikala berbuat dosa dan kemaksiatan, serta menerima dari mereka ketaatan dan ibadahnya, dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai bermacam hikmah nan agung yang telah ditakdirkan dan ditentukan. Siapa yang mengira bahwa husnudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak perlu dibandingi dengan suatu perbuatan, itu semua merupakan suatu perbuatan yang keliru. Ketika kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya harus dibarengi dengan suatu perbuatan untuk menyeimbangi berprasangka baik itu, serta tidak memahami ibadah ini dengan cara yang benar. Nah, tidak bermanfaat berprasangka yang baik dengan meninggalkan kewajiban dengan melakukan suatu kemaksiatan. Barang siapa yang melakukan seperti hal itu, maka dia termasuk orang yang terpedaya, seperti itu. Kemudian memiliki pengharapan yang tercela serta keinginan yang mengada-ngada dan merasa aman dari azab Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya itu membahayakan dan membinasakannya, seperti itu. Nah, ada dua tempat ketika seseorang melakukan atau berprasangka baik kepada Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ketika menunaikan suatu ketaatan kepada Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya Allah Ta'ala berfirman, aku tergantung prasangka hamba kepadaku. Aku bersamanya kalau dia mengingatku. Kalau dia mengingatku pada dirinya, maka aku mengingatnya pada diriku. Kalau dia mengingatku di keramaian, maka aku akan mengingatnya di keramaian yang lebih banyak dari mereka. Kalau dia mendekat sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Kalau dia mendekat kepada diriku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepak. Kalau dia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Hadis Bukhari nomor 7405 dan Muslim nomor 2675. Dapat diperhatikan dalam hadis ini hubungan yang sangat jelas sekali antara husnudon dengan amal, yaitu mengiringinya dengan mengajak untuk mengingatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendekat kepadanya dengan ketaatan. Siapa yang berprasangka baik kepada Tuhannya, semestinya akan mendorongnya berbuat ihsan dalam beramal. Nah, secara umum prasangka baik akan mengatur seseorang melakukan sebab keselamatan, sedangkan kalau melakukan sebab kecelakaan berarti dia tidak akan berprasangka baik. Saya katakan demikian karena dikuatkan dengan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan dikabulkannya. Hadis riwayat Tirmizi dengan sanad sahih. Begitu juga seyogianya bagi orang yang mau bertobat, orang yang memohon ampunan, dan pelaku suatu amal yang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan semua itu. Nah, ada dua tempat ketika seseorang melakukan berprasangka baik kepada Allah. Yang pertama tadi itu ketika menunaikan suatu ketaatan kepada Allah. Nah, yang kedua, ketika mengalami musibah dan saat menjelang kematian. Dari Jubair radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam 3 hari sebelum wafat bersabda, yang artinya janganlah salah satu di antara kalian meninggal dunia kecuali dia berprasangka baik kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Dalam kitab
Mausu'ah al-Fiqhiyah dikatakan seorang muslim diharuskan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih ditekankan dalam berprasangka baik kepada Allah ketika ditimpa musibah dan ketika akan meninggal dunia. Al-Khattab berkata, dianjurkan bagi orang yang akan meninggal dunia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik kepada Allah meskipun sangat dianjurkan ketika mau meninggal dunia dan dalam kondisi sakit. Akan tetapi sepatasnya ketika seorang senantiasa berprasangka baik kepada Allah dilakukan tidak hanya dalam dua tempat tadi seperti itu. Nah, dari penjelasan tadi bahwa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh disertai dengan meninggalkan kewajiban dan tidak pula dengan melakukan kemaksiatan. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka dia tidak menempatkan nama, sifat, dan perilaku Allah yang selayaknya untuk dipahami sangat. Nah, dirinya terjatuh dalam kesalahan yang fatal seperti itu. Jadi ketika seorang berprasangka yang baik itu ada pada dua tempat. Yang pertama ketika menunaikan ketaatan kepada Allah, yang kedua ketika menghadapi kematian dan musibah seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.